Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Ilona berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita bersuka cita, kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini di tangan kuasa-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami ada di surga, saat ini kami datang ingin mendengar firman Tuhan. Pimpin hamba yang akan menyampaikan kisah Alkitab ini. Bukakanlah akal budi pikiran kami anak-anak sekolah minggu, agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum pandemi, kita biasanya sekolah minggu dan mendengar firman Tuhan di gereja atau di dalam kelas-kelas gedung sekolah. Tetapi, sesungguhnya dengan kuasa Roh Kudus, berita Injil sudah tersebar sampai ke tempat-tempat terpencil di pedalaman. Mari kita lihat cuplikan video ini, pelayanan di Pulau Buru Selatan. Melalui jalan yang berbatu, tempat yang sepi, jauh dari kemewahan kota. Di sana ada gereja yang sangat sederhana. Dan ini adalah anak-anak sekolah minggu di desa atau di pedalaman. Injil diberikan kepada orang dewasa dan anak-anak. Adik-adik, Injil diberitakan mula-mula di Yerusalem oleh para rasul. Minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang 7 orang dipilih untuk melayani. Salah satu dari antara mereka adalah Filipus yang mengabarkan Injil sampai ke Samaria. Salah satu kisah tentang penginjilan Filipus, kisahnya tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Pelayanan di Samaria kepada sida-sida Ethiopia. Suatu hari seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Pergilah ke selatan, menuju Gaza melalui jalan yang sunyi." Filipus mentaati perintah Tuhan. Dengan gembira ia segera berangkat. Tak lama kemudian ia melihat iring-iringan sekumpulan orang dalam perjalanan mengawali sebuah kereta. Di dalamnya duduk seorang yang berpakaian sangat indah, sedang asyik membaca. Siapakah dia? Dia adalah seorang sida-sida, seorang pembesar yang berkuasa dari ratu negara Ethiopia. Sida-sida itu baru berkunjung ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Sekarang dia dalam perjalanan pulang ke Ethiopia, ke negeri asalnya. Sementara itu, Tuhan menyuruh Filipus untuk mendekati kereta. Filipus berjalan di sisi kereta dan mendengar semua yang dibaca oleh sida-sida itu. Sekarang Filipus tahu bahwa Tuhan mengutus dia untuk mengabarkan Injil kepada sida-sida itu. Filipus kenal betul tentang ayat-ayat yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh sida-sida itu. Lalu Filipus bertanya, "Apakah Tuhan mengerti tentang apa yang sedang Tuhan baca?" Ternyata sida-sida itu tidak mengerti. Lalu ia mengundang Filipus duduk di sampingnya untuk menjelaskan. Dengan gembira dan penuh semangat, Filipus pun menjelaskannya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak mau manusia berdosa jadi binasa karena dosa-dosanya.
Yesus rela berkorban sampai mati di salib untuk menebus dosa manusia. Yesus dikuburkan tapi sudah bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga ke tempat asalnya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Siapapun boleh bertobat, diampuni segala dosanya, dan dibaptis dengan nama Yesus. Sida-sida itu sangat senang sekarang. Dia sudah tahu jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika melihat sebuah sungai, ia berseru dan gembira. "Coba lihat, di sana ada air. Bolehkah saya dibaptis?" Jawab Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, tentu boleh." Dengan cepat sida-sida berkata, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Mereka turun dari kereta menuju ke sungai. Filipus membaptiskan sida-sida itu dalam nama Yesus. Sida-sida itu keluar dari air dengan wajah berseri-seri. Dia bahagia. Hatinya dipenuhi sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Dia sudah menemukan juru selamat. Ketika sida-sida menoleh ke belakang, Filipus sudah tidak tampak lagi. Filipus sudah dibawa Tuhan untuk melayani orang-orang di tempat lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Melanjutkan penginjilan, pewartakan tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Adik-adik, kisah tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia menunjukkan bagaimana Roh Kudus telah berkarya dalam diri dua orang tersebut. Keajaiban terjadi. Sida-sida pada awalnya galau. Hatinya dipenuhi dengan keraguan-raguan dan banyak pertanyaan. Dalam waktu sebentar saja berubah menjadi seorang yang gembira dan bahagia. Adik-adik tahu apa sebabnya? Ya, sebabnya dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pembimbing hidupnya. Roh Kudus memberi pencerahan. Adik-adik, sama seperti Filipus, kita juga dipanggil untuk bersaksi dan melayani melalui Filipus. Apa yang dapat kita lakukan? Dari video yang kita lihat tadi, kita tahu betapa beratnya menjalankan hidup sebagai misionaris, terutama di daerah terpencil. Adik-adik dapat berdoa agar mereka tetap sehat, setia dalam pelayanan. Menyumbang dana atau uang untuk mendukung pelayanan di tempat terpencil. Kakak punya teman yang sering melayani anak-anak di tempat terpencil. Ini foto-foto yang diambil dan dikirim kepada kakak. Ini anak-anak di Kecamatan Jelimpo, Kalimantan Barat. Mereka sedang mengikuti Bible Camp secara online. Satu HP dipakai untuk 14 anak. Anak-anak suku Dayak di Kalimantan, mereka tidak punya sepatu, sandal untuk dipakai ke sekolah. Mereka duduk di bawah pohon, mendengar firman Tuhan sebab tidak punya aula.
Adik-adik, saudara kita di sana hidupnya sangat sederhana. Uang yang kita sumbang dapat digunakan untuk beli Alkitab, alat tulis, HP untuk bisa online, dan seterusnya. Adik-adik, Injil harus diberikan kepada semua bangsa. Ini ada di Alkitab. Markus 13 ayat 10. Ini juga sebagai ayat hafalan. Nah, adik-adik, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Tolong kami supaya selalu ingat dan percaya bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami, ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para misionaris dimanapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mensyukuri berkat Tuhan lewat memberikan persembahan syukur. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya di dalam amplop, lalu nanti kalau kita sudah bisa ke gereja, adik-adik bisa membawanya dan memberikannya di gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa mama untuk mentransfernya ke rekening gereja. Nah, mari kita siapkan persembahan kita mau kasih persembahan dengan penuh sukacita sambil kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat berguna bagi orang yang membutuhkan. Berkatilah kakak-kakak yang mengantarkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita di hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena meskipun kami beribadah masih secara virtual, tapi Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kami semua. Tolong jaga kami dari semua hal yang tidak baik, mara bahaya, sakit penyakit, sampai kepada luka-luka atau virus corona yang masih ada di sekitar kami. Tuhan tolong lindungi dan jaga kami. Kami juga mengucap syukur karena kami dalam proses belajar kami di sekolah, kami sudah hampir memasuki masa kenaikan kelas. Terima kasih untuk semua perjuangan yang sudah kami lalui, kekuatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Biarlah semua hasil yang baik kami bisa terima, ilmu-ilmu yang kami dapat di sekolah itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua orang yang kami sayang Tuhan dalam kehidupan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, guru-guru sekolah minggu, siapapun Tuhan yang kami sayangi. Tuhan menjaga, melindungi mereka sebagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jaga bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong berikan kedamaian, damai sejahtera kepada bangsa dan negara kami, supaya kami bisa hidup dengan baik di kota ini maupun di negara ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin.